Seorang gadis jenius bernama Lin dan seorang murid yang jujur atau kompetitif bernama Beng bekerja sama untuk membangun bisnis contekan ujian internasional menggunakan kecerdasan mereka. Meski sadar bahwa apa yang mereka lakukan penuh risiko besar. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari kita simak bersama-sama. Cerita dimulai dengan pengungkapan investigasi terhadap kebocoran ujian standar internasional yang telah mengganggu sistem pendidikan di seluruh Asia. Fokus kemudian beralih ke Lin, gadis jenius dari Thailand yang diterima di sekolah elit berkat prestasi luar biasa dan latar belakang sederhana. Meski cerdas, Lin terpaksa memanfaatkan otaknya demi uang karena tekanan ekonomi keluarganya. Setelah membantu teman sekelasnya yang bernama Grace dengan metode contekan yang kreatif, Lin menyadari potensi besar dalam menjadikan contekan sebagai bisnis. Dengan bantuan Grace dan Pat, anak orang kaya yang sangat berpengaruh, mereka membangun jaringan murid yang siap membayar mahal untuk mendapatkan jawaban soal ujian. Namun, segalanya mulai rumit ketika Lin diperkoki oleh Beng, siswa jujur lainnya, yang melaporkan ke pihak sekolah. Akibatnya, Lin kehilangan beasiswa dan hanya untuk mengikuti ujian beasiswa ke luar negeri. Meski demikian, Lin terus menjalankan bisnisnya, kini dengan sistem kode ketukan piano yang memanfaatkan bakat musiknya. Saat Lin mendengar tentang ujian internasional yang bernama ujian STIK diadakan serentak di seluruh dunia, dia menyusun rencana cerdas bersama Beng yang akhirnya setuju bergabung demi uang setelah mengalami pemukulan dan gagal mengejar beasiswa. Lin memanfaatkan perbedaan zona waktu untuk membocorkan jawaban dari Australia ke Thailand. Lin dan Beng mempunyai strategi. Ia akan mengikuti ujian lebih awal di Sydney, menghafal jawaban soal, lalu mengirimkannya ke murid-murid di Thailand menggunakan pensil yang sudah ada barcode-nya, yang dirancang khusus. Pat dan Grace bertugas di Thailand untuk memastikan distribusi jawaban berjalan dengan lancar. Motivasi Lin dan Beng mengikuti strategi untuk membocorkan ujian nasional, yaitu Lin ingin membayar kuliahnya sendiri, sementara Beng mencari uang demi keluarganya. Persiapan berjalan dengan lancar hingga Lin mengetahui bahwa Pat adalah dalang di balik pemukulan Beng. Hal ini membuat Lin mempertimbangkan untuk membatalkan rencana. Namun, Beng berhasil meyakinkan untuk tetap menjalankan misi karena uang yang dipertaruhkan terlalu besar. Ketika hari ujian tiba, Lin dan Beng berhasil menyembunyikan ponsel mereka dan mulai mengirimkan jawaban setelah sesi pertama. Namun, pengawas ujian mencurigai gerak-gerik mereka. Ketegangan memuncak saat Lin harus berpura-pura sakit agar bisa keluar ruangan lebih awal untuk menyelesaikan pengiriman jawaban. Di Thailand, Grace dan Pat menghadapi kendala teknis saat mencetak barcode jawaban, sementara para murid mulai panik. Pada saat yang sama, di Sydney, Lin dan Beng mendapati bahwa pengawas telah memeriksa toilet dan hampir menemukan ponsel mereka. Lin terpaksa mengambil resiko besar dengan menyelesaikan pengiriman dalam waktu yang sangat sempit. Namun, Lin dan Beng berhasil lolos dari pengawasan dan kembali ke Thailand. Sementara itu, jawaban ujian tiba tepat waktu untuk murid-murid yang telah membayar meski beberapa soal tidak lengkap. Setelah ujian selesai, investigasi internasional menemukan bahwa jawaban bocor berasal dari Sydney dan Lin serta Beng hampir tertangkap. Meskipun mereka lolos dari hukuman langsung, rasa bersalah mulai menghantui mereka. Lin memutuskan untuk mengakhiri bisnis dan melaporkan ke pihak berwenang sebagai bentuk pertobatan. Meski ini berarti dia harus kehilangan peluang untuk kuliah di luar negeri. Untuk Beng, ia menggunakan uang hasil bisnis tersebut untuk membantu ibunya melunasi hutang dan memperbaiki usaha laundry mereka. Film ini menyoroti bagaimana sistem pendidikan yang penuh tekanan, ketidakadilan, dan ambisi yang dapat mendorong siswa jenius ke jalur yang salah. Namun, keputusan akhir Lin menunjukkan
bahwa integritas lebih penting daripada keberhasilan yang instan.